Baik, pada kesempatan ini ya saya akan melanjutkan pembahasan kedua. Oke, kita lihat dulu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ya, dasar dan pengenalan fungsi K-milling. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita ya lanjut ke jenis alat potong dan parameter CNC milling. Nah, sebelum kita bahas ya tentang parameter, ya kita bahas terlebih dahulu ya tentang jenis alat potong CNC milling. Oke, kita masuk ya ke ini, ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan atau jenis alat potong ya pada CNC milling ini sebenarnya sudah ada di Mastercam X5. Ya, tinggal kita pilih ya sesuai dengan alat yang kita butuhkan. Oke, kita buka ya Mastercam X5-nya. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini mulai terbuka. Ini lumayan lama. Oke, ini terbuka. Nah, ini tampilan masih masih kosong. Nah, ini seperti ini. Nah, kita untuk mengetahui tentang jenis alat potong ini sebenarnya sudah kita ini kan ya di sini. Kita bisa lihat di settingan ininya. Cuma supaya lebih enak ya karena ini belum ada ya di operation manajernya karena ini masih baru. Ya, cirinya juga ini ya seperti yang sudah kita bahas, ini masih kosong, belum ada nama dokumen. Kita buka saja ya supaya lebih enak. Kita buka dari data yang sudah ada. Misalkan saya ambil dari data ini ya dari kelas 11, ini latihan ya, latihan kelas 11 kemarin, TPM 1, kita buka. Nah, ini seperti ini. Kalau kita sudah buat, datanya sudah ada ya di sini, akan muncul di operation manajernya. Dan kita lihat di sini ya nama filenya juga ini sudah ada ya, 11 TPM1 MCX5. Artinya ini sudah punya data atau ada datanya di memori Mastercam-nya. Kemudian untuk melihat jenis alat potong ya kita langsung aja di sini di operation manager. Ya, ini di sini kan ada parameter, ada ini kaitan dengan toolnya atau alat potongnya. Tinggal kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Ya, nah ini seperti ini. Nah, ini kalau ingin mengetahui jenis-jenis alat potongnya, tinggal kita klik di sini ya, atau di tipe sorry. Nah, ini karena kita yang tadi klik di sini end min flat, berarti ini ya alat potong yang digunakan itu jenis pisau jari atau end mill ya, flat atau lurus. Nah, untuk tipe-tipe yang lain ada di sini, tinggal kita lihat. Nah, ini end mill ya, yang tadi dipakai ya, pisau jari. Kalau ingin yang lain ini ada spare mill. Spare mill itu seperti pisau jari, cuman ininya bentuknya itu radius setengah lingkaran. Kalau end mill itu ini ya rata, artinya siku, ini ya ujungnya tuh. Tapi kalau spare mill itu ujungnya setengah lingkaran. Jadi ini jenis alat potong ya yang digunakan misalkan untuk mengefresh bidang-bidang yang sembarang, tidak rata. Nah, di sini juga ini ada bull mill. Itu jenis yang lainnya ya, selain spare mill ada bull mill. Bull mill ini sama seperti pisau jari, cuman ininya berbeda ya. Kalau end mill itu siku, ini sudutnya ya. Kalau ini siku, cuman bagian pas sudutnya di radius ya. Ini agak mirip dengan spare mill, cuma kalau spare mill ini radiusnya besar atau setengah lingkaran dari diameternya. Kalau diameternya 10, berarti ini R-nya 5. Kalau ini ya bisa disetel ya. Kalau bull mill bisa radiusnya 1, 2 dan sebagainya, bisa disetting lah, bisa atau bisa diatur. Nah, ini mirip ya dengan flat end mill
Ini jenis yang ketiga ya kalau dari Elmin. Kemudian yang lain ada face mill. Nah ini kalau face mill ini jenis ya pisau fresh untuk pekerjaan facing atau permukaan yang lebar itu, atau ingin kerjaan facing pakai ini ya, pakai yang ini. Kemudian ini ini radius mill. Radius mill ini kalau tampak sepintas ini seperti apa namanya center drill, cuman ini bukan center drill ya. Itu mungkin radius ya, dengan mill itu alat potong. Jadi alat potong yang berfungsi untuk membuat ya radius luar ya. Jadi kalau misalkan ini benda, ini yang siku pengen dibuat bentuknya radius ya, atau R, misalkan R1, R2, R3 tergantung ininya ya, maka kita gunakan jenis radius atau rad mill. Nah, nanti yang terbentuk itu radius luar, karena ini bentuknya radiusnya itu radius cekung atau dalam. Nah, kemudian yang lain ada ini ya, chamfer mill. Nah, ini kebalikan dari ini ya, dari rad mill atau radius mill. Kalau chamfer mill ini untuk membuat ya sudut, ini sudut yang siku ini bentuk tirus ya, atau istilah chamfer ya. Chamfer 1x45, 2x45 dan sebagainya. Ya, jadi kalau ingin membuat chamfer ya atau chamfer ini kita gunakan ya chamfer mill. Kemudian yang lain ini ada slot mill. Ya, slot mill ini buatan bentuk alur T ya, itu seperti di meja-meja mesin fresh itu kan ada alat yang namanya T-slot ya. T-slot bentuknya itu seperti T, itu ya jantan atau padat. Nah, yang untuk pembuatan alurnya itu lubang T-nya itu ini ya, pakai slot atau T-slot ya, makanya istilahnya. Jadi kalau ingin membuat alur bentuk T ini menggunakan slot mill. Kemudian ini ada taper mill. Nah, kalau taper mill ini seperti end mill, cuman ujung mata sayatnya atau mata sayatnya itu dari atas ke bawah itu ya makin mengecil ya secara teratur, atau istilahnya tuh taper. Ya, taper itu artinya tirus ya. Jadi ini pisau tirus ya. Ini gunanya ya untuk membuat mungkin lubang tirus ya. Dan di sini ada dove mill, pisau ekor burung. Nah, ini gunanya untuk membuat alur ya bentuk ekor burung ya. Dikatakan ekor burung karena di ujung bawah ini besar, terus ini makin ke atas makin mengecil ya. Nah, bentuknya itu ya seperti apa namanya itu piramida ya, atau mungkin kalau burung ya, burung elang atau burung apalah itu kalau ekornya apa namanya itu melebar itu seperti ini, makanya ini istilahnya dikatakan ekor burung. Kemudian yang lainnya ini ada lol mill. Nah, mata potongnya hampir seperti lingkaran, cuma tidak penuh. Jadi pada intinya ini mata potongnya katakanlah lingkaran, ini mungkin untuk pembuatan hampir seperti spare mill ya. Tapi kalau spare mill mata potongnya yang digunakan itu yang untuk bidang ininya cuma sampai setengah dari diameternya, atau sesuai dengan diameter ini. Tapi kalau ini kan menyayat bendanya itu, permukaannya itu tidak beraturan ya, berubah-ubah. Nah, ini mungkin menggunakan ini. Nah, kemudian yang lain ada drill, artinya bor. Jadi ini jenis mata potong atau alat potong untuk membuat lubang, drill atau bor. Jadi bor itu untuk membuat lubang. Kemudian di samping kanannya ini ada rimmer. Nah, kalau rimmer ini untuk memperluas lubang ya, tapi untuk lubang yang ukurannya presisi ya. Biasanya ini kalau lubang yang presisi ini berkaitan dengan pasangan atau berkaitan dengan suaian ya. Jadi kalau misalkan sebelum di rimmer ini harus dibor dulu ya, ukurannya lebih kecil, tapi jangan dipaskan dulu, kemudian di rimmer atau diperbesar. Kemudian di sini ada bor bar. Nah, kalau bor bar ini mirip seperti rimmer ya, itu untuk memperlebar atau meluaskan lubang. Cuman kalau ini lubangnya lubang kecil dengan ukuran yang presisi atau ada kebutuhan berkaitan dengan suaian, maka untuk
membuat lubang atau memperluas lubang ya, yang lubangnya ukurannya besar itu menggunakan bor bar. Ya, ini pisaunya itu pisau untuk membuat lubang yang lebih besar. Kemudian di sini ada tab, ya, cuma di sini ada RH. Berarti kalau RH itu right, ya. Jadi ini apa namanya itu, kalau jenis alat potong tab, yang jenis ulirnya itu kanan. Ya, kalau yang ini tab juga sama, cuma left, artinya untuk pembuatan ulir kiri. Tab ini awas, ini apa namanya itu pisaunya itu jantan ya, jantan, ini juga jantan, berarti ini nanti pasangannya itu lubang, berarti ini tab ini untuk membuat ulir ya pada lubang atau mur lah istilahnya. Kemudian selanjutnya ada CTR drill, ini center bore. Nah, kalau center bore ya mungkin kalau yang sudah pernah praktek di bubut ya konvensional ataupun fresh itu sudah tahu ya, fungsinya itu untuk membuat ya apa namanya itu lubang awalan ya sebelum dibor ya, di titik tengah, maka ini istilahnya center drill. Jadi sebelum diebor itu supaya pemakanan awalnya saat mengebornya itu lebih mudah, maka di center drill dulu. Nah, yang lain ada spot drill. Nah, kalau spot itu mungkin kalau digunakan untuk pembuatan lubang ya, kalau misalkan pakai baut yang bentuknya itu tirus ya, baut atau sekrup yang bentuknya tirus itu ujungnya itu, nah ini buat ujungnya pakai yang ini ya, kalau yang tirus-tirus. Tapi kalau misalkan itu bentuknya itu apa namanya itu lubangnya itu siku ya, maka buat pakai counter bor. Nah ini kan kotak nih siku ya, bertingkat tapi siku sudutnya, kalau ini miring. Nah, seperti pembuatan pada misalkan ada baut benam atau yang kepalanya itu lubang segi 6 ya, nanti kuncinya itu kan menggunakan kunci Allen atau kunci L. Nah, untuk pembuatan lubangnya itu gunakan counter bore. Kemudian yang ininya casing ya, casing itu artinya C itu counter ya, counter sing. Nah, kalau counter sing ini ya, ini fungsinya untuk membuat chamber lubang-lubang kecil ya, lubang. Jadi kalau misalkan kalau ini mau untuk luar ya, yang dalam juga bisa, tapi bentuknya itu yang bukan lingkaran. Tapi kalau counter sing itu untuk istilahnya mencemper ya sisi sudut dari lubang, tapi lubangnya itu terbatas ya, untuk lubang-lubang kecil. Ini counter sing. Kemudian yang lainnya ada engraft tool ya. Engraft tool ini mirip seperti spot drill, ini lancip ya, sudutnya ini tertentu tergantung dari jenis sudut-sudutnya. Tapi yang jelas untuk engraft tool ini untuk pembuatan teks ya, atau ukiran tulisan itu teks. Misalkan bisa membuat nama di permukaan ini ya, ini di bidang samping ataupun di mana ya. Itu kalau ingin membuat teks atau tulisan ya dengan milling gitu, maka tool yang digunakan itu gunakan engraft tool. Kemudian ada yang lain branded drill. Nah, branded drill ini sama seperti drill ya, ini lihat, cuman ini spiralnya ini agak fungsinya sama untuk apa namanya mengebor, untuk mengebor juga, cuma mungkin untuk semakin rapat ini spiralnya untuk yang keras ya. Kemudian di sini ada underfan. Underfan itu ya, ini mungkin kalau kita ingin membuat apa namanya itu ukuran dari toolnya itu merancang sesuai dengan keinginan kita ya. Yang apa namanya untuk penggunaannya ya kita sesuaikan dengan keperluan ya, karena ini beda-beda. Oke ya, mungkin itu untuk penjelasan jenis alat potong ya untuk CNC milling. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang parameter pemotongan CNC milling. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.